Painau, seorang pedagang bakso dituduh menaruh celana dalam di panci bakso yang dijajakannya di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Karena tuduhannya yang hingga kini tak terbukti itu, Painau mengalami kerugian di mana omsetnya menurun drastis hingga lebih dari 75%. Paino menuturkan kabar yang usaha baksonya itu dimulai berembus sejak akhir Agustus lalu. Namun ia baru diberitahu 1 bulan kemudian karena pihak keluarga khawatir kondisi kesehatan Paino memburuk setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Sumsel ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula isu ini menimpa usaha bakso dari Paino sendiri? Ya, dapat kami laporkan isu mengenai isu tidak sedap yang menimpa salah satu kedai bakso di Desa Betung, Ogan Ilir ini sebenarnya terjadi pada 26 Agustus lalu atau sekitar 2 bulan lalu. Ketika itu ada akun anonim, akun samaran di media sosial yang menyebarkan isu bahwa ada pedagang bakso di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir yang melakukan perbuatan diduga pesugihan dengan menaruh celana dalam di panci bakso tersebut. Sehingga kabar itu terus menyebar, terus bergulir hingga beberapa waktu, dan pemilik bakso sendiri bernama Paino baru mengetahui hal ini 1 bulan kemudian karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit dan masa pemulihan. Dikhawatirkan takut kesehatannya semakin memburuk, maka yang bersangkutan ini diberitahu 1 bulan kemudian hingga akhirnya Paino sendiri merasakan omset penjualan bakso ini benar-benar menurun hingga 2 bulan kemudian. Firda. Agung, lantas siapa yang pertama kali menyebarkan isu tersebut? Apakah saat ini sudah diketahui pelakunya? Ya, hingga saat ini baik pemilik bakso, Paino sendiri, dan juga paguyuban yang menaungi para wirausahawan kuliner di Ogan Ilir sudah berusaha mencari siapa orang pertama yang menyebarkan isu ini. Namun hingga kini sayangnya belum ditemukan dan pihak aparatur desa setempat juga sudah bertanya kepada masyarakat, namun tidak ada yang tahu. Adapun alur dari penyampaian informasi ini diteruskan masyarakat melalui media sosial Facebook. Begitu, Firda. Agung, lantas bisa Anda jelaskan secara detail begitu terkait apa dampak yang dialami Paino seusai mendapatkan kabar hoax tersebut? Ya, Paino sendiri mengaku mengalami kerugian, omsetnya anjlok hingga 75%. Jika biasanya yang bersangkutan mendapatkan uang 2 juta rupiah per hari, namun kini hanya mendapatkan uang tidak sampai 25% atau di kisaran 200.000 hingga 300.000 saja per hari. Dan akibat kerugian akibat menurunnya omset ini, Paino sendiri ditinggal oleh pelanggan setianya dan saat ini usahanya sedang bisa dibilang sedang pasif, sedang vakum. Firda. Kemudian sudah berapa lama Paino sendiri ini membuka usaha bakso? Apakah juga sebelumnya sempat mendapatkan isu-isu serupa? Ya, Paino ini merupakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah, yang sudah merintis bakso, usaha bakso selama bertahun-tahun di Ogan Ilir. Dan dia sendiri membuka kedai bakso di Betung ini sejak 9 tahun lalu. Awal mulanya dengan berjualan bakso dengan berkeliling menggunakan gerobak hingga memiliki kedai sendiri. Dan sejauh ini menurutnya belum pernah ada tudingan yang diarahkan kepadanya seperti yang terjadi saat ini, Firda. Berarti ini memang adalah pertama kali kabar tidak sedap menimpa usaha dari Paino sendiri. Kemudian bagaimana tindakan dari Paino sendiri maupun paguyuban kuliner yang menaungi wirausahawan di Sumsel sendiri? Apakah nantinya Paino juga akan melaporkan ke pihak polisian atau seperti apa informasinya, Agung? Ya, pada minggu kemarin 31 Oktober, pihak paguyuban dan Paino mengadakan pertemuan di kedai bakso di Desa Betung. Dalam pertemuan itu, sekaligus juga ingin mengklarifikasi kepada awak media bahwa kabar yang beredar itu salah, tidak benar atau hoax. Hingga saat ini tidak dapat dibuktikan kebenaran kabar tersebut. Namun dari pihak paguyuban kuliner belum terucap untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Namun saat ini
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah hal serupa kembali terjadi kepada anggota paguyuban kuliner, saat ini semua pihak sedang berkoordinasi satu sama lain dan juga perangkat desa di setiap tempat domisili para anggota paguyuban agar selalu berkoordinasi dan juga menyaring setiap informasi yang berkaitan dengan usaha kuliner ini. Seperti yang dialami Paino saat ini, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung Dwi Payana atas laporan Anda, dan tadi Agung juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Paino, pemilik kedai bakso, dan juga Sunarto paguyuban kuliner. Berikut liputannya untuk Anda. Katanya itu bakso saya itu ada sempak, tapi kan nggak ada gambarnya, nggak ada gambar, nggak ada apa, cuma itu tulisan baik. Bapak sudah berusaha Pak cari kebenaran informasi itu yang menyebarkan itu? Walah, kita ya berusaha juga belum sih, karena belum. Cuma Bapak sudah mendatangi Kades. Ya, Kades Lubuk Liat, Kades Betung ini udah. Apa jawaban mereka, Pak? Jawaban itu cuma istilahnya itu bohong, jangan ditanggapin, cuma gitu. Itu fitnah, Pak ya? Iya, fitnah. Awal-awalnya belum terlalu berdampak kepada jualan beliau. Setelah sedikit agak lama baru berdampak, baru beliau mengutarakan apa yang beliau rasakan, bahwasanya agak isu semacam ini berdampaknya sangat luar biasa. Pemilik bakso kiranya nanti bisa mengerti untuk seluruh masyarakat setempat, itu semua hanyalah hoax. Artinya saat ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat juga ya Pak, bahwa ini tidak benar? Sudah mulai disosialisasikan, juga kami juga sudah konfirmasi dengan perangkat desa setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!